Ina jelas hanya fisioterapis biasa daik-sampingkan oleh industri. Tapi dia disembah sebagai orang suci di dunia lain. Melalui jendela kamar yang indah basah kuyup oleh cahaya bulan, Ina berlutut di atas Pangeran Geralt. Saat dia menghembuskan nafas dengan lembut, cahaya keemasan yang bersinar jatuh dari telapak tangannya. Tetap diam. Rok terbuka dan dada telanjang. Ia menatap wajahnya yang memerah. Cari tanda-tanda perubahan. Pangeran Geralt, bagaimana perasaanmu? Dia bertanya dengan suara rendah di ruangan yang sunyi. Sosok yang menyedihkan. Ujung bibirnya keluar. Tubuhnya sedikit melengkung. Mempengaruhi sentuhannya. Yah, matanya yang kabur bertemu dengan tatapannya. Merah pekat menyebar dari pipi ke tangkai leher. Rasanya menyenangkan. Ia mengangkat tangannya. Gemetar dengan lembut memegang wajahnya. Ina gadis sisa saya, dia bergumam. Kata-kata ini tampaknya telah menjadi obat yang baik untuk menenangkan jiwanya. Rasa tekad menjalarinya. Saya ingin menyembuhkannya dengan lebih baik. Beberapa bulan yang lalu, saya juga bekerja di seluruh negeri. Siarkan keseluruhan halaman dengan beberapa cabang. Seperti yang diharapkan dari pijatan Ina, itu adalah yang terbaik. Dengan cara ini, aku akan segar kembali sampai bulan depan. Desahan puas para tamu adalah motivasi terbesar untuk pekerjaan saya. Saya dulu semua cabang. Fisioterapis paling populer. Menyembuhkan tamu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dijuluki tangan Muse. Bisakah Anda mendengar para tamu mengatakan itu? Saya bahagia dari lubuk hati saya. Tapi saat-saat indah tidak berlangsung lama. Bos saya memanggil saya ke kantor. Katakan yang sebenarnya. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan membuat tamu Anda terlalu puas. Dia menyilangkan tangannya. Nada dingin. Seolah berbicara tentang komoditas. Daripada seseorang yang perlu disembuhkan. Mereka harus kembali lebih sering. Menghabiskan lebih banyak uang dan kata-katanya mengirim saya ke gua es. Dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Apa aku tidak cukup mengenali kemampuanmu? Saya memberi Anda bonus terbesar terakhir kali. Namun, uang sebanyak ini. Adapun kebijakan manajemen di atas kesehatan orang lain. Aku tidak tahan lagi. Saya bekerja sangat keras. Hanya untuk menjadi satu. Seseorang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Tanganku terkepal di sisiku. Berdiri di depan bos. Akhirnya aku mengambil keputusan. Kebijakan bisnis seumuran dengan anjing tidak mungkin lagi. Dan saya membungkuk dalam-dalam. Kata-kata yang diucapkan. Dengan bau kebebasan dan ketakutan. Saya ingin mempertimbangkan bisnis independen apa DLL. Tolong pikirkan lagi. Dia sangat ingin tinggal. Tapi aku tetap berbalik dan tidak pernah melihat ke belakang. Dia menatap punggungku. Ekspresi wajahnya langsung menjadi suram. Jika dia mendirikan toko di sekitar sini, tamu kita harus lari ke dia. Dan Nanchu adalah iklan langsung terbaik kami. Aku harus menghentikannya. Dan segera ada desas-desus. Apa kau dengar? Nanchu tampaknya telah membuat kesalahan dalam perawatan. Dekan kehilangan uang. Mantan kolega saya bertukar pandang menghina. Tangan Muse apa? Itu hanya dia yang membual. Konyol sekali wanita lain juga menimpali. Seolah menuduh. Aku hanya berpikir. Dia melakukannya dengan merayu tamu. Baru setelah itu lakukan begitu banyak bisnis. Rumor jahat tidak berhenti di klinik. Itu menyebar ke seluruh industri. Saya sendirian, dikelilingi oleh duri tak terlihat. Bahkan mereka yang mendorong saya untuk mandiri. Juga meninggalkan saya. Itu tidak nyata. Tapi tidak ada yang peduli. Wajah sombong rekan-rekan saya mengelilingi saya. Bisikan mereka seperti jaring tak terlihat. Biarkan aku mati lemas. Ayo seperti ini. Saya tidak hanya tidak bisa mandiri. Saya bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan saya sebagai terapis fisik. Air mata menyembur tak terkendali. Aku bahkan tidak bisa menepati janji itu.
Orang tuaku selalu pergi. Jadi saya tumbuh dengan tinggal bersama nenek saya. Saya sering menemaninya menemui guru holistik. Lihat. Fisioterapis membuat tubuh nenek jauh lebih mudah. Mulailah mengagumi profesi ini. Ina, kamu mencubit bahumu dengan sangat baik. Nenek selalu tersenyum dan memujiku. Dan aku akan tertawa bahagia. Tanpa sadar. Menjadi terapis fisik menjadi impian saya. Tapi sebelum aku menyadari mimpi ini. Nenek, dia terbaring di ranjang rumah sakit, dan dia berkata padaku, Ina, buat lebih banyak orang tersenyum dengan pijatan Anda. Oke. Aku memegang tangannya. Berjanjilah padanya. Dan aku berjanji, tentu saja, karena janji itu tidak bisa dan tidak akan pernah menyerah. Saya pergi ke dekan. Menelan semua martabat dan keengganan. Din, tolong biarkan aku terus bekerja di sini. Aku memohon. Dia hanya menyilangkan tangannya. Dengan seringai kemenangan di wajahnya. Dia tahu dia telah menang. Oke, berakhir sudah. Dan akhirnya aku mendapat pijatan asal-asalan ini. Tamu-tamu duduk. Mengusap-usap bahuku. Rasanya tak menyegarkan seperti dulu. Mungkin sudah tua. Aku akan datang lagi, katanya sambil berjalan ke pintu. Kutunggu, aku hanya bisa memperhatikan punggungnya. Diam-diam merespon dalam hati, maaf. Aku ingin memberikan penanganan yang lebih baik. Tapi jika tidak menuruti perintah dekan, aku tak bisa terus menjadi ahli terapi fisik. Setetes air mata jatuh membasahi pipiku. Kulakukan untuk membuat orang tersenyum. Untuk menjadi ahli terapi fisik. Apakah ada gunanya terus seperti ini? Saat itu, lingkaran sihir bercahaya ada di kakiku. Tanpa peringatan, cahaya Voltine semakin lama semakin terang. Yah, aku menundukkan kepalaku karena terkejut. Belum sempat bereaksi. Tubuh diselimuti oleh kekuatan dahsyat. Tiba-tiba seberkas cahaya membumbung tinggi ke langit. Menarikku ke atas. Tubuh tanpa sadar naik ke udara. Sesuatu menyedotku lagi. Sungguh tak tertahankan. Dalam cahaya sekunder kesadaranku menjadi kosong. Ketika penglihatan dipulihkan, aku mendapati diriku tengah berlutut di lantai keras yang dingin. Aku mendongak dengan tatapan kosong. Aku mendapati diriku berada di sebuah aula megah. Sekelompok orang berjubah putih berdiri mengelilingi. Seorang pria berkostum traveler menghadapku. Oh Lord Saintes. Kami telah menunggumu. Dia berteriak. Saintes. Siapa orang-orang ini? Acara iseng macam apa yang sedang syuting cosplayer? Tidak mungkin orang sepertiku macam-macam dengan orang biasa. Kucubit pipiku keras. Sakit. Ini bukan mimpi. Lelaki di depanku maju selangkah. Maafkan mendadak kami. Dia tersenyum. Daripada ringan. Aku Kain. Raja Chu dari kerajaan Frigald. Hamba Pangeran Geralt. Dia melanjutkan dengan berkata tulus. Untuk menyelamatkan Pangeran Geralt. Kami untukmu. Lord Saintes mengadakan upacara pemanggilan sakral. Otakku berantakan. Tunggu sebentar, ku mohon. Dan aku tergagap. Kata-kata tercurah sejadi-jadinya. Apa itu kerajaan Frigard? Apa itu orang suci? Suara Kain dipenuhi harapan liar. Saintes adalah keajaiban yang dianugerahkan kepada kami oleh Tuhan. Kami menyelamatkan Pangeran Geralt. Doa. Akhirnya mendapat respon. Ia meraih tanganku dan menambahkan. Sudah 100 tahun sejak panggilan terakhir. Mari kita lihat kekuatan penyembuhanmu. Ia mendesak. Mata penuh antisipasi. Kubilang aku bukan gadis sisa. Balasku dengan panik. Maafkan aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Suara dingin itu menginterupsiku. Jika ternyata kau bukan orang suci. Lelaki berambut perak panjang. Berdiri di bawah cahaya jendela. Kata-kata yang terucap bagaikan es renyah. Maka kami harus menyingkirkanmu. Ia mengenakan jubah bersulam salib.
Tapi sama sekali tak bisa melemahkan niat membunuh dalam kata-kata. Apa? Kenapa? Aku menghadapinya dengan tak percaya. Kau tak bisa memanggil orang begitu saja. Lalu meraih lengannya bersamaku. Memohon setidaknya. Tolong izinkan aku kembali ke duniaku yang semula. Tak ada apapun di matanya. Ia hanya dengan dingin membuka gulungan perkamen kuno. Ia menggambarkan seorang wanita sedang tertawa. Ada satu syarat bagi wanita sisa untuk kembali ke kampung halamannya. Ia menjelaskan bahwa begitulah. Harus memenuhi misi yang telah dipanggil kepadanya. Dan jika kita tak memanggil wanita sisa, maka bisa saja ada kejahatan. Ia menunduk. Lihatlah aku kelabakan. Ia perlahan mengangkat dua jarinya. Ada dua jalan di depanku dan di depanmu. Kata-kata pria berambut perak itu terasa dingin sampai ke tulang. Buktikan pada kami bahwa kau adalah wanita sisa. Atau mati di sini. Jika terus seperti ini, mereka akan membunuhku. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku adalah wanita sisa? Ketakutan menguasaiku. Tanganku mencengkeram erat seragamku. Gemetar. Legenda mengatakan bahwa tangan wanita sisa menyimpan kekuatan penyembuhan. Pria berambut perak itu menjelaskan dengan dingin di mana dia berada. Bisa disembuhkan. Inilah bukti wanita sisa. Kekuatan penyembuhan di tanganku bagaikan petir. Membelah pikiranku yang kalut. Tangan jika kekuatan penyembuhan sudah di tangan. Maka mungkin aku mendongak. Akhirnya membulatkan tekad. Aku mencoba itu. Silakan datang. Harapan menyala kembali di wajah Kain. Pria berambut perak itu lahir untuk memperingatkan Kain agar berhati-hati. Seandainya dia mempermainkan. Apa yang harus dilakukan dengan mantra aneh? Tapi Kain menyela tak tergoyahkan. Orang dewasa ini benar-benar gadis sisa. Dan dia menoleh padaku. Mata yang teramat tegas, untuk yang mulia pangeran. Aku bersedia secara pribadi membuktikan beratnya kepercayaannya. Dan nasib pangeran yang belum pernah ditemuinya. Semua ada di pundakku sekarang. Kuharap ini berhasil. Aku sudah menyatukan kedua tanganku. Berdoa dalam hati berbicara tentang kesembuhan. Hanya itu yang bisa kupikirkan. Begitu kasar. Aku menarik napas. Pegang lembut tangan Kain yang terulur. Gunakan aku. Teknik pijatan yang paling kukenal menekan telapak tangannya. Santai saja. Aku berusaha terdengar seprofesional mungkin. Rasanya seperti berada di sebuah klinik. Tapi sekujur tubuhnya tiba-tiba gemetar. Pipi dengan cepat berkelebat dengan keberuntungan. Seperti apa rasanya? Dan dia menatapku heran. Tak pernah merasa seperti ini. Dia menghela napas panjang puas. Keringat meluncur di dahinya. Nyaman. Apa kau baik-baik saja? Reaksinya lebih intens dari yang kuperkirakan. Tak hanya sedikit khawatir. Itu luar biasa. Seluruh tubuhku menghangat. Kain dengan bersemangat berbalik ke belakang dan berteriak kepada teman-temannya. Ekstasi di wajahnya tak bisa menyembunyikannya. Dia membuat pengumuman tegas. Ini tanpa diragukan lagi adalah keajaiban orang suci. Dia berdiri dengan tiba-tiba. Mata berbinar-binar dengan cahaya yang bersemangat. Kita akan segera menemui yang mulia. Aku masih ragu-ragu. Kain telah meraih tanganku. Dengan semangat menarikku bangkit dari tanah. Tak ada waktu yang terbuang. Wajahnya merah karena kegembiraan. Senyum cerah menarikku maju dengan cepat. Dan aku mengikutinya. Kebingungan dalam pikiranku. Hanya karena pijatan tangan. Aku diperlakukan seperti gadis sisa. Kutatap tangan kami yang bangga. Sebuah pertanyaan berat membebani pikiranku. Pengetahuanku tentang seorang ahli terapi fisik. Benarkah kau bisa membantu pangeran yang belum pernah kau temui? Cobalah tenangkan dirimu. Ajukan pertanyaan seperti seorang profesional sejati. Apa gejala spesifik dari yang mulia itu sekarang? Wajah Cain penuh kekhawatiran. Ia menderita sakit kepala yang tak bisa dijelaskan. Dan mual mendadak. Dan frekuensi serangan meningkat dari tahun ke tahun. Pria berambut perak itu menambahkan.
Ia juga merasakan mati rasa di kakinya. Menderita insomnia. Ia menyimpulkan dengan nada dingin. Jika kita tidak hanya menyembuhkan Yang Mulia segera, akan mengalami sakit kepala dan sakit mata. Yuk. Mati rasa? Aku berlomba membaca huruf-huruf dalam pikiranku. Catat gejala-gejala ini. Bekerja denganku. Mengobati gejala yang disebabkan oleh kekakuan bahu dan leher. Sangat mirip. Jika seperti itu, dengan tanganku, aku mungkin bisa meringankan rasa sakitnya. Sebersit keyakinan kembali menghiasi wajahku. Kuletakkan tanganku di dada. Pengumuman tegas. Mohon antarkan aku menemui Yang Mulia segera. Yang Mulia saat ini sedang berlatih ilmu pedang. Kain menjelaskan. Sambil menuntunku. Dan pria berambut perak itu melewati cerah. Pengadilan kastil. Dan dia menoleh padaku. Ada harapan dalam suaranya. Baru-baru ini, dia bahkan mengalami gejala saat berlatih. Bermasalah. Kekuatan penyembuhan Dewa Suci. Dia akan gembira. Nama kesucian masih membuatku sangat tidak nyaman. Itu membuatku merasa malu disebut orang suci. Namaku Nanchu Ina. Nona Ina nama yang bagus. Kak Aiin mengepalkan tangan dengan penuh semangat. Seluruh orang tampak bersinar terang. Lelaki berambut perak itu tampak sedikit tak berdaya. Maafkan dia karena telah menjadi orang yang begitu berisik. Ya, kurasa itu hal yang baik untuk menjadi penuh energi. Aku segera melambaikan tanganku. Suara itu jatuh begitu saja. Kain menunjuk lurus ke depan. Itu dia. Di kejauhan, seorang lelaki berbaju hitam. Sedang fokus berlatih pedang. Itulah Wangchu negeri di sebelah sana. Yang Mulia Gerald. Cain dengan bangga memperkenalkan. Mataku mengikuti jari-jarinya. Aku berhenti bernapas. Seorang pangeran bermandikan cahaya lembut. Profil yang fokus dan tampan sangat mempesona. Jantungku berdetak hebat tanpa kendali. Pangeran Gerald. Cain melambai penuh semangat pada pangeran. Pangeran berhenti dan merebus ujung pedang di tanah. Matanya yang berair menyapu kami. Akhirnya tertuju padaku. Cain, Anda membawa orang asing. Siapa dia, Lady Saintes? Saya meminta para pendeta untuk membantu memanggilnya. Menyelamatkan Anda. Pangeran Gerald. Dan Cain dengan bangga mendorong saya ke depan. Yang Mulia terlihat sangat menakutkan tetapi tampan. Saya berdiri dengan gugup di depannya. Detak jantung seperti drum. Namun, reaksi pangeran mengejutkan semua orang. Wajahnya tenggelam. Tanyakan siapa yang memintamu melakukan ini. Hei, apa maksudmu? Kain benar-benar galak. Shengwan berambut perak juga mengerutkan keningnya. Karena Anda terus mengatakan bahwa Yang Mulia dalam bahaya. Kami baru saja melakukan upacara panggilan suci. Pangeran Gerald terlihat sedih. Karena itulah saya ingin meminta bantuan Dewa Suci. Kain dengan semangat menjelaskan kepada Shengwan. Saya yakin hanya orang suci yang bisa menyelamatkan Anda. Shengwan menyilangkan tangan. Untuk menyimpulkan dengan dingin, dengan kata lain. Ini adalah keputusan Anda sendiri. Ini bukan penghakiman. Kain segera membalas bahwa hanya orang suci yang bisa melakukannya. Aku memegang dahiku dan merasa pusing. Jadi aku dipanggil ke sini. Semua karena ini. Wujud nekat dari seorang bernama Kain. Kain menolak untuk menyerah. Terus memohon sampai berkenan. Silakan mengalami keajaiban orang suci sekali. Saya tidak membutuhkannya. Jawaban pangeran dingin dan tegas. Saya mohon. Tolong katakan pangeran. Kau sangat keras kepala, Kain, melihat mereka menemui jalan buntu. Aku hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk berbicara bahwa. Bolehkah aku mencoba teknikku? Bagaimanapun caranya aku dipanggil. Aku tak bisa pulang setelah menyembuhkan pangeran. Aku harus mencoba. Kulurkan tangan padanya. Tapi ada kilatan kewaspadaan di matanya. Li Sheng Hedao jangan sentuh aku. Dan dia mendorongku pergi. Dan aku berteriak kencang. Aku mendongak ngeri.
Kulihat dia melingkari kerah. Duri hitam itu benar-benar muncul. Dendam duri yang tak menyenangkan. Seolah bisa menusukku kapan saja. Sangat menakutkan. Jantungku berdebar seperti orang gila. Saat itu, pria berambut perak itu melerai, "Yang mulia. Permisi." Tapi dia berkata pelan. "Gadis sisa ini hadir untuk menyembuhkanmu." Ia dipanggil secara khusus dari dunia lain. Dengan kata-katanya sebuah lembut. Kekuatan yang menahanku. Tubuhku melayang tak terkendali. Kata-kata lewat ilahi berambut perak bergema di udara. Sebelum menyelesaikan misi, ia tak bisa kembali. Pangeran mendesah lelah, menekan pelipisnya. "Hah? Itu sungguh membuatku sangat kesulitan." Ia akhirnya mengalah. "Baiklah, perlakukan ia sebagai tamu negara." "Hebat." Hatiku yang menggantung akhirnya diletakkan. "Tutup mulutmu dengan tangan." Disisir nafas panjang. Pangeran Musa berpaling pada Tuhan. "Selama periode ini, kau pergilah dan pelajari cara mengembalikan gadis-gadis sisa." Taat dan pangeran menoleh padaku. Ekspresinya sedikit mereda. "Maafkan bawahanku yang berinisiatif. Maaf telah membuatmu kesulitan." Ia berjanji itu sebelum kau kembali ke duniamu sendiri. "Akan kupastikan hidupmu nyaman di sini." Terima kasih banyak atas jawaban tersanjungku. Sepertinya aku tidak akan dibunuh lagi pula. Pangeran adalah pria yang masuk akal. Baguslah. Aku menatap pangeran. Menoleh pada Kain, yang menangis. Perintah diberikan. Serahkan peninjauan pada akhir minggu ini. Tidak, Kain meratap. Tapi bisakah aku benar-benar kembali tanpa melakukan apapun? Aku berdiri sendiri di halaman. Memandangi langit yang aneh dan kastil megah di kejauhan. Aku dipenuhi kecemasan. Diperlakukan sebagai tamu negara berarti bersyukur. Tapi permata megah ini, dan kostum suci yang aneh, membuatku merasa tidak nyaman. Semua itu di samping. Aku ingin tahu sesuatu tentang negeri ini terlebih dahulu. Tapi buku-buku ini terbaca seolah-olah mereka seperti dongeng. Tapi aku tak tahu mengapa. Aku bisa mengerti bahasa dan tulisan mereka. Saat itu, ketukan di pintu mengganggu Saintes. "Aku Musa. Bolehkah aku masuk?" Silakan masuk, ku segerakan ke jalan yang sulit." "Maaf," Musa mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. "Ada apa sebenarnya dengan yang berdiri di depan pintu?" Tanyaku gugup. Musa tiba-tiba dan khusyuk berlutut dengan satu lutut. Aku terkejut. Dia menundukkan kepalanya. Dengan tulus mengatakan, "Aku kesini untuk meminta maaf atas kekasaran upacara pemanggilan." "Hei." Aku terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. "Tolong angkat kepalamu cepat." Dan aku berusaha membuatnya bangkit. Sebagai seorang imam, kata-kataku yang tak ada habisnya kepada Lady Saintes adalah tak termaafkan. Ia berlutut keras kepala. "Aku tahu tak cukup untuk meminta maaf. Maka izinkan kulakukan apapun yang kubisa untukmu." Ia bahkan berkata, "Jika engkau ingin aku meninggalkan negeri ini, aku akan melakukan hal yang sama." Tidak juga. Aku segera menyangkalnya. "Oh, begitu." Kutatap buku di atas meja dan punya ide Musa. "Tanyakanlah sesuatu tentang negeri ini." Aku tersenyum cerah. "Mari kita gunakan ini untuk mengimbanginya, oke?" Aku mengambil buku berat itu dan menyerahkannya kepadanya. "Nah," Musa menatapku heran. Ia menjawab ragu-ragu jika engkau puas. Dan Musa menjelaskannya kepada saya dengan sangat hati-hati. Segala sesuatu di dunia ini. Kerajaan Frigard yang asli. Ini adalah salah satu negara paling makmur di benua itu. Dia mengendalikan kanal utama. Ia telah memantapkan posisinya sebagai pusat perdagangan. Dan alasan saya dipanggil, Pangeran Gerald. Itu adalah raja dari kerajaan ini. Dan raja berikutnya. Dia tidak hanya tampan, juga mahir dalam diplomasi. Memenangkan bintang. Namun, pangeran yang begitu sempurna.
Saat ini terganggu oleh masalah kesehatan. Meskipun dunia kita memanggil sihir. Musa menjelaskan. Tapi ini spesial. Itu bukan sesuatu yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Untuk cedera, kami hanya menggunakan herbal. Dia menunjuk berbagai herbal dan ramuan di atas meja. Apakah Anda memijat tubuh Anda saat Anda tidak sehat? Tanyaku penasaran. Kami tidak melakukan itu. Jawaban Musa membuatku tercengang. Jadi benar-benar tidak ada konsep pijat di dunia ini. Ini keduanya untukku. Tantangan juga merupakan peluang unik. Tidak heran mereka memijat tangan mereka. Tangan Muse. Dan aku sedang berpikir. Jika Pangeran Geralt dapat menerima tangan Muse, hal-hal akan segera diselesaikan. Tapi Musa menghela nafas. Iya. Disembuhkan oleh wanita tak dikenal dari dunia lain. Siapapun akan merasa tidak nyaman. Aku mengepalkan tangan. Alasan mengapa Yang Mulia menolak terakhir kali. Bukan karena kamu dari dunia lain. Musa menjelaskan. Hei, aku sedikit bingung. Yang Mulia sangat tidak menyukai wanita. Musa mengatakan kebenaran yang mencengangkan. Kabut. Dalam pikiranku. Ketika pangeran dikelilingi oleh wanita. Bagian belakang Bing, yang terasing. Meskipun saya tidak tahu alasan pastinya. Tapi Yang Mulia dengan tegas menghindari semua wanita. Aku mengerti. Aku mengerti. Saya melihat tangan saya dan merasakan kelemahan. Tapi jika dia tidak bisa disentuh, apa yang harus kulakukan? Nona Ina. Musa tiba-tiba bertanya. Kekuatan gadis sisa Anda. Apakah mungkin untuk mentransfernya ke orang lain? Jika saya bisa menyembuhkan Yang Mulia. Secercah harapan melintas di mata Musa. Apa itu juga bisa menyelesaikan misimu secara tidak langsung? Itu mungkin berhasil. Lamarannya menyalakan harapan di hatiku. Kalau begitu, aku akan segera mengajarimu. Dan saya berkata dengan penuh semangat. Mari kita mulai dengan pijatan tangan paling sederhana. Saya meraih tangannya dan saya mulai menunjukkan. Tubuh manusia memiliki titik akupunktur. Ini seperti saklar on-off yang sehat. Titik ini tepat di atas tengah telapak tangan. Saya akan menjelaskan saat saya menekan. Membantu menstabilkan kondisi mental. Ini perasaan yang luar biasa. Langsung menyebar ke seluruh Musa. Pipinya merah. Ini dia. Perasaan hangat muncul dari dalam tubuh. Apakah dia mengeluarkan cahaya yang tak tertahankan? Ini adalah keajaiban orang suci. Musa tenggelam dalam perasaan yang luar biasa ini. Tak terpisahkan. Moses, aku melihat pipinya bersemu. Munculnya sesak napas. Ditanya dengan sedikit perhatian. Maaf, rasanya sangat enak, dia kembali sadar. Sedikit malu. Aku tidak akan terganggu kali ini. Silakan lanjutkan. Dia serius. Terlihat serius. Dan kemudian lengan. Saya terus mengajar. Menekan di atas lekukan sikunya. Titik akupunktur di sini sesuai dengan sakit perut. Dia membuat suara yang tak tertahankan lagi. Tubuh sedikit gemetar. Itu menyakitkan dan nyaman, dan dia bersandar. Dan aku memeluknya. Musa sadar. Rasa malu tertulis di seluruh wajahnya. Maaf, aku menatapnya seperti ini. Tak berdaya menghela nafas dan mengajarinya memijat. Sepertinya itu akan menjadi jalan yang panjang. Oke, bidik sedikit di atas telapak tangan kiri Anda. Saya membimbing. Sambil memutar jari kain. Di telapak tanganku. Kemudian tekan dengan keras. Kain melakukannya. Musa melihat. Namun, pipi kain memerah. Mata sedikit kabur. Ini seperti Anda berada dalam semacam keadaan magis. Kain, apakah kamu mendengarkan? Tanyaku tak berdaya. Dan dia membentak kembali. Jawab dengan keras ya. Saya pikir saya sudah menguasainya. Lihat dia seperti ini. Saya memutuskan untuk membiarkan dia berlatih. Jadi, silakan coba apa yang baru saja Anda pelajari dengan Musa. Kain,
Tolong. Musa melihat-lihat janji. Ia mengulurkan tangannya pada Kain yang gugup. Oke, Kain, tarik napas dalam-dalam. Dengan sungguh-sungguh meraih tangannya Musa. Ia menekannya sekuat yang ia bisa. Boom. Sakit. Jerit Musa kesakitan. Sakit sekali Musa mau menangis. Pencurinya aneh sekali, Kain terlihat bingung. Aku akan datang dan mari kita berubah, kata Musa tanpa bisa ditahan. Sakit sekali, Musa, kali ini giliran Kain yang berteriak. Itu tidak mungkin benar. Dua orang saling menyalahkan. Yang tidak terima siapa? Aku menghela napas ke Rusia, sepertinya aku tidak bisa mengandalkan mereka. Setelah itu, tidak ada yang terjadi. Dan akhirnya, Pangeran Gerald datang mencarinya. Langkah kaki menggema di ruangan kosong. Dia menghampiriku tanpa ekspresi. Tuan Gerald, dia terlihat tidak sabar. Tapi ini dia. Aku harus pergi untuk bangkrut. Aku mengumpulkan keberanian untuk bertemu tatapannya. Tolong. Tolong izinkan aku mentraktirmu sekali. Maaf, tapi aku tak bisa mengabulkan permintaanmu. Penolakan Pangeran Gerald memang diharapkan. Tapi tetap mengecewakan aku. Apakah karena dia membenci wanita? Sebagai fisioterapis, aku hanya ingin memperbaiki dia. Apakah aku laki-laki atau perempuan? Seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Aku mengumpulkan keberanianku dan meraih lengannya. Hanya sebentar. Hei, tanganku baru saja menyentuhnya. Ada kekakuan yang luar biasa ini. Keras sekali, seperti ada batu di dalamnya. Getah bening di lengannya juga tersumbat begitu parah. Seolah ada sesuatu yang bergetar. Yah, aku terkejut mendapati wajahnya telah pucat. Bernapas menjadi cepat dan sulit. Dia menekan dahinya menahan sakit. Sepertinya akan jatuh kapan saja. Dia tidak membenci wanita. Aku takut pada mereka. Pikiran ini tiba-tiba merasuki benakku. Semuanya seperti ada jawabannya. Maafkan aku. Aku langsung melepaskan tanganku dan membungkuk dalam padanya. Ia megap-megap. Menutup mulutnya. Sulit untuk dikatakan. Aku pasti akan mencari cara lain untuk memulangkanmu. Jadi kumohon jangan dekati aku lagi. Setelah mengatakan itu, ia segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku berdiri tercengang di sana. Tangan itu masih di udara. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Aku tahu ia cemas karena tak bisa pulang. Aku juga tahu bahwa sudah kewajibanku mengirimnya kembali. Tapi samar-samar. Kenangan menyakitkan melintas di benaknya. Sebagai seorang anak, ia berbaring di tempat tidur. Seorang wanita berambut putih sedang membungkuk dan mencekiknya. Ketakutan yang menyesakan. Seolah-olah dia telah menghentikannya lagi. Dia berpegangan erat. Tinju mencoba untuk tenang. Bahkan jika wanita itu telah pergi. Ketakutan itu masih ada. Jarak dari saya membuat Tuan Gerald marah. Sudah beberapa hari. Untungnya, saya diizinkan untuk diawasi oleh para penjaga. Bergerak bebas di kastil. Tentu saja, saya masih lama untuk kembali ke dunia asli. Tapi sejak sentuhan itu. Setelah Tuan Gerald. Aku hanya tidak bisa berhenti mengkhawatirkannya. Jadi, aku tidak bisa tidak menyelinap kembali untuk melihatnya berlatih. Setiap kali aku melihat Tuhannya yang fokus dan sedikit menyakitkan. Aku tidak bisa melepaskan cinta. Namun, sejak hari itu, Tuan Gerald. Sepertinya dia. Aku juga mulai menyadari keberadaanku secara tidak sengaja. Dia sudah benar-benar menutup diri. Kain melihatku dan menyapaku dengan senang hati. Ina. Dia mendatangiku, kau datang menemui yang mulia lagi hari ini. Dia tersenyum dan berkata. Lalu sebagai wanita sisa. Apa pendapatmu tentang keadaan yang mulia? Karena kekhawatiran. Aku sudah memperhatikannya beberapa saat. Jawaban khawatirku. Kurasa dia terlalu memaksakan diri. Baru beberapa hari aku mengamatinya. Dia bekerja dari pagi hingga malam. Latihannya juga dia tidak pernah beristirahat dan bertahan.
benar-benar butuh pengobatan. Oke, biarlah. Kain tiba-tiba menjadi bersemangat. Sebuah pikiran gila melintas di matanya. Ia menoleh pada Moses, yang tampak bingung. Pergi dan jemput pangeran. Kau gila? Moses menatap Kain yang memegangi pundaknya. Kain yang terkejut menyeringai. Begitu teganya. Detik berikutnya, Kain bergegas menuju pangeran. Dan Moses mengejar mereka dengan geram. Moses akhirnya menyerah padanya. Hembusan nafas berhenti. Maaf, kebodohannya tidak ada habisnya. Pandanganku kembali pada pangeran. Dia masih terlihat begitu sibuk. Tanpa sadar tanganku terkepal. Memikirkan diriku. Jika kau menyentuhnya sekarang, akankah tangan ini membebaskannya? Dan aku mengulurkan tanganku. Getaran ujung jari. Tiba-tiba sebuah fantasi menakutkan menyerbu pikiranku. Pangeran muda Geralt. Terbaring di medan perang yang dikotori mayat. Di sekeliling ada api. Suara dingin terdengar. Jangan sentuh pangeran dengan tangan kotormu. Pamannya, Duk Ferdinand, yang menyelamatkannya. Suara Kain menarikku kembali ke dunia nyata. Dia disetubuhi sampai mati oleh musuh bebuyutannya. Dia sedang menjelaskan masa lalu pangeran kepada Musa. Seorang pria agung bertumpu pada lengannya. Gambar Lang muncul di depan mataku. Dia mengambil yang mulia. Negara-negara lain telah sembuh, saya mengerti. Lalu aku duduk di taman mencoba menjernihkan pikiranku. Menganalisis politik dan interaksi sosial, tidak satupun dari metode ini akan berhasil. Seekor ular kecil menempel di punggung tanganku. Saat itu lengan bajuku ditarik dengan lembut. Hei, sebuah suara muda mengejutkanku. Seorang anak kecil berambut pirang berjalan dari balik semak-semak. Keluar kepala. Kamu siapa? Matanya berbinar saat melihat wajahku. Tunjuk aku untuk mengajar. Kamu adalah Ina. Ini teman Kain, sangat lucu. Aku hanya bisa tersenyum. Nama saya Ina. Bagaimana denganmu? Aku berjongkok dan menatap anak kecil itu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan meraih wajahku. Penasaran menanyakan nama saya Luka. Kenapa wajahmu berbeda dengan kami? Aku terhibur dengan pertanyaannya yang naif. Kamu benar. Saya dari negara lain. Mengapa Pangeran Luka ada di sini? Suaranya Moses tiba-tiba datang dari belakang. Aku melihat ke belakang dengan terkejut. Pangeran Utara adalah seorang pangeran. Ini yang mulia Pangeran Wu. Musa menjelaskan. Hei kamu wangi sekali. Pangeran Luka tiba-tiba memelukku. Letakkan wajahmu di leherku. Aku akan baik-baik saja dengan pangeran di pelukanku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Luka dengan suara tegas. Pecahkan suasana hangat ini. Pangeran Geralt tahu kapan muncul untuk kita. Apa yang kamu lakukan di sini di belakangmu? Dia menatap kakaknya dengan dingin. Berhenti bermain dan belajar. Bahkan jika Anda adalah Pangeran Wu, Anda tidak bisa bersantai. Luka menundukkan kepalanya mengeluh. Mata penuh air mata. Oke, bisiknya. Kemudian lari yang hilang. Melihat punggung sedih Pangeran Luka. Saya memiliki penyakit akibat kerja lainnya. Posturnya mengerikan. Bungkuk di usia yang begitu muda. Itu akan mempengaruhi perkembangannya. Saat itu, Pangeran Luka tiba-tiba tersedak. Hampir jatuh. Pangeran Luka, saya bergegas ke depan untuk membantunya. Anda terlihat buruk. Kau harus segera istirahat. Mata Pangeran Geralt tertuju pada kami. Ekspresinya sedikit rumit. Jangan memanjakannya. Dia berkata dengan dingin. Mengepalkan tangannya erat. Seolah menekan sesuatu. Tatapan Pangeran Geralt. Itu membuatku merinding. Nilai Luka menurun setiap hari. Dia bahkan tidak menyelesaikan setengah dari pekerjaan rumah hariannya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi hari ini. Dia berbalik dan mengultimatum pada Luka. Jika Anda tidak menyelesaikan semuanya, jangan pikir aku akan berbelas kasihan. Dan lain sebagainya.
Mau tak mau aku mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Dia perlu istirahat hari ini. Dia berperilaku buruk karena terlalu lelah. Dan saya berbicara. Itu bukan urusanmu. Kau orang luar. Tanggapan dingin Pangeran Geralt. Kau tak tahu apapun. Dengan segala hormat. Aku memegang luka. Menatap lurus ke arahnya tanpa gentar. Saya tahu lebih banyak tentang kesehatannya daripada Anda. Aku memeluk luka yang lemah. Aku merasakan tubuhnya gemetar. Dia menatap kami dalam diam. Pada akhirnya dia tampak berkompromi. Apapun yang kamu suka. Saya sibuk dan dia menjatuhkan kata-kata dan berbalik. Terima kasih banyak. Aku menghela napas lega. Menatap penuh syukur di punggungnya. Kemudian mengambil luka yang lemah. Dalam studi yang indah. Pangeran Geralt. Di meja. Memproses segunung dokumen. 1 PM. Pertemuan dengan militer. 14. 0 pertemuan dengan Menteri Republik Cahaya. Jam 3 sore konferensi internasional. Dia tidak bisa berhenti sejenak. Kembalilah dari pertemuan. Saya masih perlu waktu untuk meninjau hukum internasional. Saya telah bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun. Pangeran Geralt menekan dahinya dengan lelah. Sejak wabah-wabah 2 tahun lalu. Ayahnya, Yang Mulia Raja, telah untuk pembangunan infrastruktur domestik. Sibuk. Pangeran kedua untuk seorang wanita. Meninggalkan haknya atas tahta. Di luar negeri. Pangeran ketiga juga pergi setelah menikahi putri dari negara tetangga. Pangeran keempat sedang belajar di luar negeri. Ketegangan dengan suku utara memburuk. Jika perang pecah, saya juga harus meninggalkan kastil. Sampai saat itu, Luka mungkin dipaksa untuk membuat keputusan penting. Karena ini, saya memindahkan kastil. Semua pengasuh datang untuk mendidiknya. Tapi melihat Luka dikelilingi oleh sekelompok guru. Sosok kurus itu terlihat begitu kesepian dan tak berdaya. Apa yang harus kulakukan? Pangeran Geralt duduk di mejanya. Terhanyut dalam pikiran. Di kamar Pangeran Lukca. Aku dan Musa berdiri di samping tempat tidurnya. Nah, kalau begitu kurasa aku jauh lebih baik. Dan kau tahu? Pangeran Luka berkata dengan lemah tidak. Balasku segera. Tubuhmu masih lelah. Harusnya kau libur sehari lagi. Tapi jika aku tidak belajar, kau tidak boleh menjadi seperti kakakmu. Iya kan? Bisiknya. Hei. Aku selalu mengira Luka takut pada Tuan Geralt. Itu karena dia terlalu tegas. Tapi aku ingin menjadi seperti kakakku. Seorang pria yang dihormati oleh semua. Mata Pangeran Luka berbinar penuh kerinduan. Aku menatapnya dengan lembut. Jadi, apakah kau benar-benar mengagumi Tuan Geralt? Ya, dia kuat dan tampan. Dan Pangeran Luka melakukannya dengan penuh semangat. Meskipun dia tegas. Tapi hati sebenarnya sangat lembut. Jadi aku sedang mempelajari naskah dan hukum kerajaan. Pangeran Luka berkata dengan serius bahwa aku masih berlatih menunggang kuda. Aku tidak bisa memegang pedang sungguhan seperti orang dewasa. Tapi aku melambaikannya setiap hari. Pedang kayu yang diberikan kakakku. Dari cinta anak anjing hingga malam. Usapannya yang bersemangat dari pagi hingga malam. Ini terlalu berlebihan untuk anak kecil. Aku duduk di samping tempat tidur. Penuh kekhawatiran. Pantas saja dia pingsan. Luka, kamu benar-benar pekerja keras. Aku sungguh-sungguh kagum. Kakakku berkata bahwa tanggung jawab Wang adalah mengungguli rakyat. Bekerja dan belajar lebih giat. Untuk mendukung mereka. Pangeran Luka membusungkan dadanya dengan bangga. Tapi meski begitu, suaranya turun tiba-tiba. Aku sudah berusaha. Tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mencengkeram erat selimutnya Luka. Kau sudah menahan semua ini di dalam hatimu. Aku menatapnya tertekan. Dengan lembut memegang tangannya yang bergetar. Kau tahu. Ada pepatah dalam sihir medis tempat asalku.
Dengan lembut aku menyuruh Luka untuk bekerja keras. Selamat beristirahat. Selamat bersenang-senang. Melakukan lebih banyak tidak selalu lebih baik. Aku menatap matanya yang terkejut. Lanjutkan, jika tubuhmu hancur. Tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama kamu membutuhkan tubuh yang kuat dan sehat. Wow, Ina. Tanganmu hangat sekali. Ucap Luka kaget hehe. Aku selalu memiliki suhu yang tinggi. Saat aku memijat seseorang dengan tangan ini, tubuh mereka juga akan menghangat. Lalu mulai merasa lebih baik. Apa kamu mau mencobanya? Luka, aku janji tidak akan sakit. Lihatlah aku hanya mengusap pelan tubuhku seperti ini. Aku memijat pelan tangannya. Hehe, mudah dibesarkan tapi sangat nyaman. Luka tertawa di negaraku. Kita menyebutnya pijat. Kita lakukan ini untuk membantu orang merasa lebih baik. Aku juga ingin menjadi lebih baik untuk kakakku. Mata Luka berbinar Ina. Lebih banyak pijatan. Aku akan mulai dengan lengan dan bahumu. Aku tersenyum dan setuju. Punggungnya sangat kaku. Dia pasti kesakitan selama ini. Aku harus melepaskannya dengan pijatan. Pangeran Luka memejamkan matanya dengan nyaman. Pijatan Ina sangat hangat dan nyaman. Ini seperti sihir. Dia bersandar dengan nyaman di pelukanku. Dan kemudian aku mengajari Luka cara duduk yang benar. Tolong jangan lupa, oke? Tapi duduk terlalu lama juga tidak enak. Kita perlu memastikan fisik kita aktif. Aku mengajarinya cara menyeimbangkan studinya dengan aktivitas fisik. Menyeimbangkan. Selain itu, kami juga berpegang pada pekerjaan rutin dan istirahat selama seminggu. Luka terlihat sangat berbeda. Penuh energi. Kakak, lihat ini. Luka bersemangat. Kepada Gerald. Melambaikan PR di tanganmu. Gerald mengambil PR-nya. Raut terkejut muncul di wajahnya. Nilainya meningkat secara signifikan. Di tempat latihan, Gerald secara pribadi mengarahkan Luka. Pegang lenganmu lebih erat. Oke, Luka, berteriak. Luka melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku dengan senang hati berkata kepada Musa. Apakah itu pedang kayu yang dibuat yang mulia? Musa bertanya ya. Dia bilang pedang asli terlalu berbahaya untuk anak-anak. Jadi dia memotong kayu itu sendiri dan membuatnya sendiri. Dan aku menjelaskan. Wow, dia benar-benar mampu. Aku tidak bisa menahan napas. Dia belajar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan dia juga terlihat lebih sehat. Sungguh luar biasa. Apakah ini kekuatan orang suci? Gerald melihat semua yang ada di depannya. Itu adalah kejutan besar di dalam. Itu saja untuk hari ini. Gerald mengumumkan akhir dari pelatihan. Dan saudaranya Luka memiliki keberanian untuk menghampirinya. Gerald menunduk menatapnya. Tentang tempo hari. Maaf, aku akan berusaha lebih keras untuk menjadi sepertimu. Suara Luka penuh dengan air mata. Agar aku bisa menjadi sepertimu. Orang yang dihormati. Jadi tolong jangan menyerah padaku. Gerald mendengarkan dengan tenang. Ada jejak emosi kompleks di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya dengan lembut di kepala Luka. Luka maaf. Gerald berjongkok kencang. Peluk Luka. Aku terus mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tapi aku hanya mendorongmu. Dia mengelus lembut kepala Luka. Kamu bisa maju dengan caramu sendiri. Maaf. Aku mencoba memaksakan caraku pada kakakmu. Luka meneteskan air mata. Kakak beradik saling berpelukan erat. Saint Gerald menoleh padaku dengan luka di pelukannya. Terima kasih sudah menyembuhkan Luka. Dan aku minta maaf atas kekasaranku yang berulang. Tidak. Aku yang harus berterima kasih karena telah mempercayai Luka padaku. Aku tersenyum dan menjawab. Hei, kakak, jangan terlalu memaksakan diri. Luka menyeka air matanya. Tersenyum pada Gerald. Aku sudah dewasa. Tidak apa-apa. Gerald dengan lembut memegang wajah Luka. Mata penuh menyayangi.
Dengan segala hormat. Tuan Gerald. Tidak disarankan jika Anda memaksakan diri terlalu keras. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengatakan. Baiklah, sebenarnya aku menoleh pada Gerald sambil menggendong luka. Ada yang ingin aku diskusikan dengan Yang Mulia. Saat itu, seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah yang cantik muncul di ujung koridor. Yah, dia melihat kita dari balik pintu. Mata penuh selidik. Siapa wanita itu? Aku tidak bisa membiarkannya dekat. Gerald menyilangkan tangannya. Permusuhan melintas di matanya. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Ini kebetulan berada di sini lebih awal. Dia melihat Kain datang dari sisi lain koridor. Ingat. Halo Kain. Dia memasang ekspresi lembut dan menghentikannya. Nona Ellie. Kamu di sini? Kain senang menyapa. Aku baru saja melihat dari jendela. Kebetulan aku melihat Pangeran Gerald. Ada seorang wanita aneh di sisinya. Ellie bertanya dengan santai. Dia mengenakan gaun putih. Apakah kamu tahu siapa dia? Tuan St. Kay hendak keceplosan. Peringatan keras Musa tiba-tiba melintas di benaknya. Jangan lupakan apa yang dikatakan Musa. Musa memperingatkannya dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan dengan seksama. Anda tidak boleh berbicara santai tentang Nona Ina. Musa melanjutkan dengan ekspresi serius. Jika tersiar kabar, ini akan menjadi kekacauan di sekitarnya. Cain, tolong jangan lupakan itu. Musa baru saja memperingatkanku. Cain melamun. Tapi Nona Ellie adalah putri dari kepala sekretaris. Dia bukan tipe orang yang suka bertindak enteng. Cain akhirnya memutuskan untuk memberitahunya. Dia mencondongkan tubuh pada Ellie dan berbisik, tolong rahasiakan untukku. Tapi ya Tuhan. Dia adalah gadis sisa. Ellie menutup mulutnya karena terkejut. Aku mengerti. Dia adalah seseorang yang spesial dari Pangeran Gerald. Ellie mengusap dagunya sambil berpikir. Aku harus membuat ayahku memajukan pernikahan. Aku tidak akan membiarkan seseorang. Kepala bebek Malard yang datang entah dari mana. Mencurinya dariku. Ada kilatan kekuatan di matanya. Di halaman. Aku berkata pada Gerald menggendong luka dengan prihatin. Pangeran Gerald. Tolong jangan memaksakan diri terlalu keras. Ya, sebenarnya, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Bisakah saya pergi ke Castle Town? Saya bertanya dengan hati-hati. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, saya dapat meminta seseorang membawanya kepada Anda. Pangeran Gerald menjawab. Ini mungkin sesuatu yang tidak tersedia di negara ini. Dan saya menjelaskan bahwa saya perlu melihat materi. Hanya tahu. Bisakah Anda membuat sesuatu yang tidak tersedia di negara ini? Pangeran Gerald memiliki beberapa keraguan. Aku akan menjadikannya alat untuk penyembuhan. Pengumuman bersemangat. Nona Ina. Alat seperti apa yang akan Anda buat? Musa menatapku dengan rasa ingin tahu. Setelah apa yang terjadi pada Pangeran Luka, Musa dan aku duduk bersama. Dan kami mulai mengerjakan cara untuk membangun alat. Aku dan Miss Ina menyelinap keluar berbelanja. Dalam beberapa hari terakhir, beliau berkomitmen penuh untuk membuat alat-alat penyembuhan. Tongkat seperti itu. Benarkah bisa menjadi alat terapi? Mosena. Pikirku setengah hati dengan tongkat kayu yang sudah diasah. Kuikuti sketsa Miss Ina. Bagaimana menurutmu? Musa menyerahkan produk jadi padaku. Kerja bagus. Bisakah kamu membulatkan ujungnya sedikit lagi? Setelah diperiksa dengan cermat, amandemen diajukan. Sesuai keinginanmu. Terima kasih karena selalu membantuku Moses. Aku tersenyum penuh terima kasih. Pipinya Moses sedikit merah. Jadi saya berkata dengan tegas. Aku akan melakukan yang terbaik. Sembuhkan Pangeran Gerald sesegera mungkin. Jika hanya sebentar. Aku juga ragu. Orang yang begitu tulus, aku sangat malu pada diriku sendiri. Musa menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tolong beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Musa dengan tulus mengatakan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda.
Nona Ina. Sudah larut. Musa, ayo berhenti di sini malam ini. Saya mengemasi gambar di atas meja. Sangat membantuku hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dalam beberapa hal. Apakah pijatan baik-baik saja? Ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya tawarkan. Saya sedikit malu untuk mengatakannya. Saya akan secara tidak sengaja merasa terhormat. Matanya Musa langsung berbinar. Aku meletakkannya di sofa. Letakkan tanganmu di punggungnya dan mulailah memijat. Ia menghela napas nyaman. Rasanya seperti tubuhku. Disambut ke surga oleh para dewa. Musa sangat nyaman sehingga dia hampir kehilangan kesadaran. Dia ada di seluruh bantal. Benar-benar santai. Saya senang pijatan saya membuat orang senang. Tapi reaksi mereka terlalu kuat. Membuatku sulit untuk tetap tenang. Suasana di ruang konferensi serius dan tegang. Ibu kota dan sekitarnya. Stabilitas ekonomi dalam hal pengendalian banjir. Seorang menteri melaporkan bahwa tapi suku-suku di perbatasan utara telah menghancurkan rasa malu. Ganggu pintu keluar. Kepala Sekretaris Kerajaan Frigan. Kata Galen. Suku utara. Tampaknya memiliki hubungan dengan suku-suku di negara lain. Menteri lain menambahkan. Kami ingin menghindari konflik habis-habisan. Pangeran Gerald berkata kepada Chen Sheng di pelipisnya. Saya akan mengalokasikan lebih banyak penjaga dan dana pertahanan. Pangeran Gerald berkata dengan tegas. Tolong beri saya lebih banyak waktu untuk bernegosiasi. Terima kasih atas pengertian Anda. Yang Mulia Kepala Sekretaris mengatakan. Omong-omong, Galon telah berubah. Senyum menyanjung di wajahnya. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menikahi putri saya Ellie? Tentang itu. Aku akan membuat keputusan setelah debu mereda. Pangeran Gerald bangkit dan berkata dengan bijak. Jadi aku akan pergi. Galen bangkit dan berpamitan. Pangeran Gerald memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Tanpa ekspresi. Setelah pintu tertutup. Senyum di wajah Karen menghilang seketika. Sebaliknya, perhitungan suram. Seperti yang Ellie katakan. Dia mungkin berencana menikahi gadis sisa yang dipanggil. Tangan di kepalamu. Tersesat dalam pikiran. Rencana saya adalah menikahkan putri saya dengan Wang Chu. Dari sekretaris menjadi menteri. Kemudian gunakan tentara untuk memusnahkan suku-suku utara. Tidak, saya punya ide yang lebih baik. Garen mengguncang pemimpin di meja. Anda memanggil saya Tuan Magaren. Seorang pria masuk. Menyebarkan rumor tentang sisa wanita di kota-kota utara. Garen memerintahkan. Terutama pastikan suku utara mendengar. Ada konspirasi di matanya. Di bagian utara kerajaan Frigan. Bangala, pernahkah kamu mendengar? Seorang pria itu misterius. Beritahu wanita di sekitar Anda. Wanita sisa telah tiba di ibu kota. Pengusaha lain juga bergabung dalam percakapan. Kudengar dia bisa menyembuhkan luka apapun. Mereka bilang dia adalah wanita sisa legendaris. Seseorang yang bisa menyembuhkan luka apapun. Gadis sisa legendaris. Berita itu menyebar dengan cepat melalui kerumunan. Seorang pria berambut merah berhenti di pasar. Dia mengenakan jubah dengan topi drive. Apa itu orang suci? Dia bertanya pada wanita yang menjual roti. Kau penasaran? Wanita itu membalasnya dengan senyuman. Perawan turun ke bumi. Adapun keberadaan semua orang yang menderita. Kata-kata wanita itu dipenuhi dengan kekaguman. Dia dikatakan berada di ibu kota sekarang. Mata para pria di ibu kota menjadi tegas. Aku harus membawanya kembali ke desa kami. Dia menarik tudungnya ke bawah untuk menyembunyikan wajahnya. Gadis sisa yang bisa menyembuhkan segalanya. Dia berbalik dan berjalan menuju ibu kota. Sosok itu menghilang di kerumunan. Jadi, apakah ini alat yang Anda gunakan untuk menyembuhkan? Kak Iin menatap meja dengan penasaran. Berbagai alat kayu ditempatkan. Sungguh menakjubkan apa yang telah kalian berdua lakukan. Dia mengambil salah satunya dan dia menyukainya. Maaf aku terlalu ceroboh sampai tak bisa membantu. Kain sedikit malu untuk mengatakan.
Bukain. Kau akan membantu kami mulai sekarang. Aku tersenyum dan berkata, "Hei, apalagi yang Anda perlu saya lakukan?" Tanya Kak Ain heran. "Kak Ain, saya memiliki tugas yang paling penting untuk Anda." Aku mengedipkan mata secara misterius. Kami akan menguji apakah prototipe ini benar-benar berfungsi. Jadi mari kita mulai dengan ini. Yuk coba pijit telapak kaki dengan stik acuh point ini. Saya mengambil alat dan saya tunjukkan padanya. Coba tekan pada telapak kaki Anda. Oke, Kain duduk dengan sedikit gugup. Bersiaplah untuk pengujian. Aku memiliki tongkat itu. Menekan telapak kaki Kain dengan lembut. Bagaimana? Apakah sakit? Tidak, aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Jawab Kain. Bagaimana kalau sedikit lebih keras? Aku menambah kekuatan. Di sini aku menemukan titik akupuntur. Menekan dengan keras. Hahaha, Kain mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi. Dalam kesakitan, dia menatapku dengan air mata berlinang. Oh, sepertinya aku mendorong terlalu keras. Aku sedikit malu. Coba tekan-tekan di sekitar sini dengan ember ini. Kuatur tenaga dan posisi. Menekannya lagi. Ah, Kain menghela napas nyaman. Rasanya nyaman di sana. Dia santai saja. Benar saja, kecuali kamu melakukan ina. Kain bersandar dengan nyaman di kursi. Kalau tidak merasa tidak nyaman. Pria kikuk ini tidak bisa menggunakan. Oke, alat-alat ini, kan? Musa mengeluh dingin. Sangat tidak sopan. Kain langsung membalas. Ya walaupun dia tidak bisa. Barangkali Pangeran Geralt bisa menggunakannya dengan benar. Kain menjadi bimbang lagi. Aku akan berusaha memperbaiki mereka. Membuat mereka lebih mudah digunakan. Aku mengambil sebuah alat dan berkata sambil berpikir. Andai kami bisa menambahkan sedikit minyak wijen yang menenangkan. Biarkan dia meluncur lebih baik. Minyak wijen mata Kain berbinar. Maka aku tahu tempat yang sempurna. Dia mengepalkan tangan kegirangan. Maka kami pun naik kereta. Datang ke kota pedesaan yang indah. Inilah kerajaan Frigard. Pasar paling utara. Cain dengan bangga memperkenalkan. Selamat datang di Bangala. Tanah ini pandai menanam tanaman. Katun adalah produk utama mereka. Tapi banyak juga toko yang menjual vanila dan minyak bunga. Memang seluruh kota dipenuhi dengan aroma yang indah. Aku menarik napas. Merasakan harumnya di udara. Pertama, mari kita berjalan di sekitar pasar. Mari kita lihat apa yang kita miliki. Oke, jawabanku yang bersemangat. Ya Tuhan, suara yang tidak asing datang. Nona Eli berdiri tidak jauh. Dua pelayan mengikuti di belakang. Aku tahu itu kamu. Nona Eli, matamu sangat tajam. Kain tersenyum dan menyapa. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Sekilas aku bisa mengenali posemu. Angin apa yang meniupmu ke? Ini dia kota utara ini. Eli bertanya pada Bao. Kami datang ke sini untuk berbelanja. Jawaban Cain yang samar-samar. Ini adalah orang suci di sebelahmu, kan? Mata Eli menoleh padaku. Ya, aku menatapnya dengan terkejut. Aku Eli, putri kepala sekretaris Karen. Dengan senang hati aku bertemu denganmu. Lord Saintes. Dia memberi hormat dengan anggun. Senang bertemu denganmu. Aku adalah cinta pertama. Jadi, dari mana kau tahu tentangku? Tanyaku penasaran. Aku mendengarnya dari Kain. Dia terkekeh. Kau di sini untuk menyembuhkan yang mulia, bukan? Sungguh mulia. Tidak, aku segera menyangkalnya. Jadi, sebenarnya apa yang kau cari? Ali Wenbao. Ayo kita cari minyak wijen. Benarkah? Kebetulan sekali. Mata Eli berbinar. Kesepakatan bisnis keluargaku dalam ramuan langka. Kau mau pergi sekarang? Kami ingin sekali. Aku dengan senang hati menjawabnya. Kau pergi dan suruh manajer firma untuk mempersiapkan para tamu.
Ellie menginstruksikan pelayan di sampingnya. Ya, jawab pelayan itu. Kalau begitu izinkan aku menunjukkan jalan. Ellie tersenyum dan berkata. Di bawah kepemimpinan Ellie, kami melewati pasar yang ramai. Aku harus menghilangkan merusak pemandangan itu secepatnya. Mengusir dari Pangeran Geralt. Ellie berpikir dalam hati bahwa hanya aku yang bisa mendekati Yang Mulia. Manajer firma menyambut kami dengan hangat. Kami telah menunggu Anda. Selamat datang di firma kami. Terima kasih telah datang jauh-jauh dari ibu kota. Sisanya terserah Anda. Ellie berkata kepada manajer. Aku akan les vokal sekarang. Harus mengucapkan selamat tinggal. Ellie menoleh ke arahku. Lord Saintes. Semoga Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Ketekunan terima kasih atas kebaikan Anda. Bersyukur untuk mengatakannya. Ayo masuk silakan. Manajer dengan hangat mengundang kami. Ellie pergi dengan anggun dikelilingi oleh pelayan. Kudengar kamu sedang mencari tanaman herbal. Aku akan mengantarmu ke ruang bawah tanah. Kata manajer. Aku pertanyakan ruang bawah tanah ya. Karena beberapa tanaman herbal dan minyak memiliki bau yang menyengat. Kami menyimpan semuanya di ruang bawah tanah untuk berjaga-jaga jika kami merangkai ekornya. Sang manajer menjelaskan. Kami mengikuti sang manajer menuruni tangga. Baunya menyengat. Anda tidak apa-apa? St. Aina. Kain menutup mulut dan hidungnya dan bertanya dengan prihatin. Mungkin perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri. Aku menutup hidungku dan berkata. Jika hidung kita tersumbat. Itu masalah. Kain berkata dengan cemas. Kau benar. Jadi Anda tidak bisa mencium bau herbal apapun. Aku setuju. Haha, itu salah satu alasannya. Kain tiba-tiba memelankan suaranya. Tapi jika sebuah tangan dihentikan. Jika itu terjadi, dia belum selesai berbicara. Pintu di belakang kami tiba-tiba dibanting tertutup. Jangan gerakan pisau yang dingin. Di leher Kain. Keadaan darurat seperti ini. Wajah Kain mengeluarkan keringat dingin. Dia bereaksi cepat. Kaki menyapu membuat musuh tersandung. Tapi dia segera dikelilingi oleh lebih banyak musuh. Saya dicengkeram dari belakang oleh seorang pria. Seru Santo Ina Kain. Apa yang kalian lakukan? Kain meraung. Biarkan dia pergi sekarang, kamu biarkan dia pergi dulu. Seorang pria menjawab dengan dingin. Pada saat Kain terganggu. Musuh lain menusuk kakinya dengan jarum. Yah, seru Kain kesakitan. Berlutut. Kain, aku melihatnya jatuh ngeri. Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Dia hanya tidur sebentar, kata seorang pria dingin. Tidurkan dia juga. Dia memerintahkan. Ah, pria lain datang. Tertegun manajer bisnis. Cain dan manajer sama-sama jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Apa kabar? Dan aku menatap mereka tak percaya. Pria berambut merah itu mendatangiku. Tahan aku. Jadi, kau wanita yang tersisa. Dia memelukku dan berbisik. Sekarang sebelum ada yang datang. Ayo kembali ke desa. Kembali ke desa, hatiku hancur. Dipeluk oleh seorang pria berambut merah. Hatiku berdebar ketakutan. Kemana dia membawaku? Matahari terbenam menyinari kastil yang megah. Pangeran Geralt berdiri di depan pintu Ina. Dengan sedikit batu giok merah yang tidak nyaman di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Saya Geralt. Bolehkah saya masuk? Musa membuka pintu. Yang Mulia, terima kasih atas kerja keras Anda. Musa, ini dia. Pangeran Geralt heran. Apakah orang suci itu belum kembali? Ada sedikit kekhawatiran di wajah Musa. Belum, kan? Lalu aku akan kembali lagi nanti. Kata Pangeran Geralt. Buah di tanganmu. Keranjang itu diserahkan kepada Musa. Anda khawatir tentang kesucian, bukan? Musa tersenyum dan berkata, silakan tunggu di dalam. Pangeran Geralt dan Musa bersama. Tunggu di kamar.
Pangeran Geralt memperhatikan bahwa ada beberapa gambar yang berserakan di atas meja. Ada apa ini? Dia mengambil salah satu pertanyaan penasaran. Teks yang tidak dapat dibaca. Apa yang dikatakan? Musa menjelaskan. Itu adalah cetak biru untuk alat penyembuhan perawan. Dia mengambil alat kayu. Dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Dia bekerja sepanjang waktu untuk Yang Mulia untuk membuat prototipe. Bagi saya, Pangeran Geralt melihat gambar-gambar itu. Ada arus hangat di hatiku. Tangannya yang memegang cetak biru sedikit bergetar. Sepertinya Yang Mulia sangat berterima kasih atas usaha Nona Ina. Bagus, bagus. Dan Musa berpikir dalam hati, senang. Sesuatu terjadi pada Pangeran Geralt. Kain menyentuh pintu. Armor bertabrakan dengan suara yang keras. Gambar Ina tersebar di mana-mana. Gadis sisa, dia diculik, Kain berlutut. Suaranya dipenuhi kepanikan. Raungan menyakitkan dan marah Kain. Bergema di aula kosong. Geralt tiba-tiba berdiri. Jubah terangkat. Pangeran Geralt. Musa berdampingan. Pangeran Li mengutuk dengan suara rendah, Cain, idiot ini. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di hutan yang lembab. Ada beberapa orang asing di lereng curam berdiri di sekitar. Apakah Kain ketahuan melindungiku? Pria berambut merah itu berjongkok dan menatapku. Berkata dengan nada datar, jangan khawatir. Aku akan membiarkan yang lain pergi. Dia meraih daguku. Memaksaku untuk menatapnya. Tidak ada kehangatan di mataku. Desa damai. Omong kosong. Tan mencibir bahwa tempat saya berasal adalah neraka. Anda pernah mendengar tentang suku-suku utara, bukan? Pria bertopeng membajak Aina melalui hutan. Pengeboran Aina Iching. Lembut hati. Suku utara. Moses bilang itu masalahnya Geralt. Pria bertopeng itu mencibir. Terus berjalan. Cabang dan daun meliuk-liuk menjadi sangkar. Artinya terjebak di punggungnya. Ena berjuang keras. Lengan ramping dipelintir di depan pria bertopeng. Mengapa menangkap saya dan melibatkan orang yang tidak bersalah? Tidak mungkin untuk bekerja sama. Pria bertopeng itu tiba-tiba mengeratkan lengannya. Mencekik pinggangnya. Suara ganas itu nyaris meremukan batu. Jangan pulang jika tak bekerja sama. Erna memandang ke kejauhan. Pencahayaan progresif dengan sedikit kilau. Seharusnya harapan itu. Pada saat ini, itu adalah pada Cui Mingfu. Ketika pria bertopeng Zaing melangkah ke desa. Senja sedang mengatur tepi emas untuk rumah Batako. Anak-anak bersorak. Tuan Murmur datang melompat dari jalan tanah. Anna dipeluk gumaman itu. Mata warga desa seperti jaring halus. Penyelidikan penasaran. Keamanan semakin menumpuk. Seorang anak berteriak kepada pengantin. Erna tersipu. Menggelengkan kepalanya dengan panik. Kebisingan tak berdaya dan pembukaan adalah tamu penting. Kerumunan tertawa dan bubar. Tapi desa di senja hari. Bayangan di bawah dinding bumi. Itu selalu membuat Erna merasa gelisah tentang hal yang tidak diketahui. Binatang yang menyerah pada kegelapan. Gumaman itu membawa Ena pergi. Seperti suara-suara penduduk desa di camp. Seorang pria kuat membuka suara. Membawa kembali orang-orang kudus akan mengekspos suku. Gumaman itu meliriknya. Chen Sheng memutar tanpa melacak. Tapi seorang pria tua melangkah keluar dari bayang-bayang. Dengusan dingin setidaknya membuktikan bahwa dia adalah orang suci. Kalau tidak, tak ingin klanmu mempercayaimu. Gumaman, hening sesaat. Kanvas barikade berdesir tertiup angin. Nasib Ena tergantung pada keseimbangan. Di udara beku. Bisa hancur kapan saja. Gumaman membungkuk. Rambut merah menyapu pipi Ena. Ujung jari tersentak di bibirnya. Air mata Anakin keluar bercucuran tak terkendali. Apa yang akan kau lakukan jika aku mati? Pria berambut merah warna Zaing segelap tinta. Pukulan ke tanah. Mimpi itu membuat Ena gemetar. Orang-orang kuat di luar barikade akan berdiri di tempat.
Suasananya seperti tali yang kencang. Akan putus jika ada sedikit gerakan. Berceceran darah dan keringat. Gumaman dengan satu lutut. Sali tertanam di lutut. Dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Tidur mendongak menatap Ena. Tolong bantu dan antar kau kembali ke kastil. Erna menatap mata merahnya. Mengingat penyakit Gerald di kastil. Wajah pucat yang menggerogoti. Gemetar tak terkendali ujung jari. Kubantu angin menyapu perkemahan. Bergulung kelopak merah muda mengambang masuk dan jatuh di ujung gumaman. Kecurigaan suku. Bahaya yang tidak diketahui masih membayang seperti bayangan yang berat. Janji rapuh ini. Entah kapan harapan akan remuk. Di dalam barikade, Erna menatap punggung kencang gumaman itu. Katakan ketika dokter mengatakan sakit. Tangannya merasakan kekakuan otot. Seperti menyentuh batu yang keras. Dahi langsung penuh keringat. Aina menoleh pada warga desa untuk mengambil botol minyak. Ujung jari gemetar. Tapi minyak tumpah. Wanginya menyelimuti tenda perak. Wajahnya terbakar seperti pankek. Dan Ena sama sekali tidak yakin. Apakah aku benar-benar bisa menghalau rasa sakit di tulang dan darahnya? Seperti tidak yakin dengan penebusan ini. Apakah akan menyeretnya lebih dalam ke rawa? Tangan Erna perlahan mengelus punggung gumaman itu. Ia mengaduh bahwa tubuhnya sedang menghangat. Melawan perlahan. Rambut merah. Melihat kesurupan seperti di awan. Mata warga desa seketika melebar. Terdengar gumaman seorang lelaki tua, corak orang dewasa. Kekuatan orang suci benar-benar ada. Gumaman itu tersipu dan memalingkan muka. Ena duduk di samping tempat tidur. Kejutan penyembuhan ini. Mengeluarkan suku dari kecurigaan identitasnya sebagai wanita sisa. Kebahagiaan yang berubah menjadi emas. Tapi dia tahu. Gelombang lanjutan baru saja akan naik. Arus bawah di bawah danau yang tenang akan menelan segalanya. Gumaman itu menatap warga desa yang berlutut dan meminta maaf. Lihatlah Inar yang tertegun lagi. Mengangkat tangan untuk menutupi wajah. Mengeluarkan senyum masam. Semua orang setuju bahwa itu adalah wanita sisa. Tapi aku tak tega. Tetap saksikan kakakku kehilangan semangat juang seperti ini. Kudengar kau bisa menyembuhkan semua yang menderita. Maka tolonglah, aku memohon kepadamu. Kuharap kau bisa menyembuhkan kakakku. Jadi kakaknya yang perlu disembuhkan.